Mau APBN APBD aja bisa dikorupsi, gimana kalau polisi nyari anggaran sendiri? Oh, begitu ya Pak. Siap Pak, kami mulai paham kenapa ini lama. Oke rakyat Indonesia, kita akan coba lihat terus ini kasus. Babe nggak takut be, orang cinta sama Indonesia kok. Saya cinta sama Polri kok. Yang salah ya harus dibenarkan ya Pak Listio ya. Harus dibenarkan yang salah dong. Ya, ini bukan masalah benci atau enggak, justru karena cinta. Kami rakyat Indonesia, ini kejadian menimpa anggota Polri. Menimpa anggota Polri ini. Makanya Pak, kemarin di KM 50 itu begini ya. Ada anggota Satgasus di situ Pak. Bismillahirrahmanirrahim guys. Masih ingat kan Babe Roland nih? Ya. Nih gue mau ngajarin. Kalau kalian udah pesan ini buat nemenin minum kopi enak nih. Nah, gue kalau ngonten biasa begini nih. Nah, ini gue ambil yang pisang keju nih ya. Nah, itu ya guys, dibelah jadi dua, terus celup di kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Sensasinya itu luar biasa. Kejunya tetap terasa, kopinya ada aroma pisangnya. Buruan pesan Babe Roland, nomor WA-nya ada ya, dijamin halal, enak, berkah insya Allah hasilnya untuk perjuangan. Langsung hubungi dah ya, itu gitu aja gitu. Buat nemenin minum kopi. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh. Tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, berjuang merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah tentang profil Satgasus ya. Ini pernah muncul ya kemarin-kemarin itu kita, tapi itu dari opposite itu anonimus ya. Jadi kalau kabar dari anonimus itu kita boleh percaya, tapi jangan dulu nge-share gitu ya. Kalau belum yakin banget ya, kalian kalau umpamanya pakai akun real, takutnya nanti bisa dicap hoax ya. Gua nggak pernah ngangkat dari anonimus ya, karena susah mempertanggungjawabkannya. Boleh percaya, tapi luar biasa opposite ya. Dia ternyata memang ada tuh Satgasus merah putih itu memang ada gitu. Jadi kita makin gini sama opposite, wah bener juga ya gitu. Bener juga, ternyata ada ya Satgasus merah putih dibentuk Tito Karnavian, dibubarkan Listio Sigit Prabowo. Satgasus merah putih ini yang mimpin Bapak Ferdi Sambo. Si Ferdi Sambo yang mimpin Satgasus merah putih nih.
Nah, ya kan? Jadi Satgasus Merah Putih ini, wah, ini kita lihat profilnya dulu deh, baru kita komentarin ya. Ini penting banget Satgasus Merah Putih nih, sangat penting. Ya, ini dilansir oleh Tempo ya, 12 Agustus, Jumat 12 Agustus. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso sebelumnya meminta Kapolri Listio Sigit Prabowo mengevaluasi keberadaan tim ini karena dianggap tumpang tindih dan potensi penyalahgunaan kewenangan. Ya, tumpang tindih berarti Satgasus Merah Putih ini dia kayak satuan tapi kayak salah tempat gitu. Hah? Selama ini Satgasus Merah Putih justru tumpang tindih dan memicu penyalahgunaan kewenangan, kata Sugeng saat dihubungi Tempo 10 Agustus lalu. Selain menyalahi sistem fungsi struktural Polri, Satgasus yang diisi polisi-polisi elit dinilai meruntuhkan moral polisi di luar lingkaran kelompok ini. Oh, ya. Kehadiran Satgasus Merah Putih Papar Sugeng juga melemahkan fungsi pengawasan serta berpotensi merusak kinerja kepolisian dengan pengaruh keluar kelompok. Jadi ada kelompok di dalam polisi ini yang isinya berbeda-beda tinggi dan itu bisa berpengaruh sama polisi yang lain. Benar. Jadi kayak ada tim elit gitu ya. Mungkin dari kewenangannya ya. Dalam konferensi pers kemarin, Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan alasan Kapolri membubarkan Satgasus karena untuk efektivitas kinerja organisasi Polri. Untuk efektivitas kinerja organisasi, maka lebih diutamakan atau diberdayakan satker, satuan kerja yang menangani berbagai macam kasus sesuai tupoksi masing-masing, sehingga Satgasus dianggap tidak perlu lagi dan diberhentikan hari ini, kata Dedi. Tim khusus Polri menetapkan Ferdi Sambo sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Yosua. Tim sus menyangka Ferdi memerintahkan anak buahnya untuk menembak Yosua di rumah dinasnya pada 8 Juli lalu. Setelah penembakan, Ferdi juga diduga merekayasa seolah terjadi baku tembak antara Yosua dan Barada Richard Eliezer. Mantan Kadif Propam itu dijerat pasal pembunuhan berencana. Selain Ferdi, Polri juga menetapkan Richard, Brigadir Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf menjadi tersangka kasus ini. Ya, merekayasa. Ya, dan Ferdi Sambo ini orang yang cepat loh naik pangkatnya. Hanya dalam 1 tahun, Ferdi Sambo kembali naik pangkat menjadi Inspektur Jenderal pada November 2020. Idham Aziz mengangkat Ferdi sebagai Kadif Propam Polri. Kala itu Ferdi menjadi Jenderal Polisi Bintang 2 paling muda sekaligus pejabat utama Mabes Polri. Ferdi meraih jabatan tertinggi selama karirnya itu setelah berkarir selama 28 tahun. Cepet ya. Iya, naiknya cepet, jatuhnya cepet biasanya memang. Ferdi Sambo awalnya menjabat Sekretaris Satuan Tugas Khusus pada 2019. Saat itu posisinya di struktur kepolisian sebagai koordinator asisten pribadi pimpinan dengan pangkat komisaris besar. Ia lantas diangkat menjadi Kepala Satgasus oleh Kapolri Jenderal Idham Aziz pada 20 Mei 2020. Saat itu posisi Ferdi di struktural sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri dengan pangkat Brigadir Jenderal atau Bintang 1. Ketika posisi Kapolri berpindah ke Listio Sigit Prabowo, Ferdi tetap dipertahankan sebagai Ketua Satgasus. Surat keputusan pengangkatan Ferdi diteken Listio pada 1 Juli 2022. Dalam 3 SK Satgasus yang diperoleh Tempo tertulis tugas khusus ini akan melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang menjadi atensi pimpinan Polri. Namun kedudukan dan administrasi penyidikan mereka tetap menginduk ke Bareskrim. Adapun dana operasional Satgasus menggunakan anggaran Dinas Polri. Guys, kita baca dulu ya, baru kita ambil kesimpulan nih supaya nggak salah. Ngeri-ngeri sedap ini. Mulai paham gue.
Mulai paham kenapa ini kasus lama. Ya kan? Mulai paham kenapa kasusnya Ferdi Sambo ini motifnya aja lama nih. Dan ada beberapa orang yang kalau ditanyain, gila lu, ada yang begitu, ada yang tanya Barreskrim, ya kan? Mulai tahu gue ada hubungannya dengan Satgasus ini. Sesuai dengan salinan surat perintah Kapolri nomor sprint garis miring 146 garis miring V garis miring HUK 6.6 garis miring 2020 yang didapatkan Tempo, seluruh tim ajudan Ferdi Sambo masuk sebagai anggota Satgasus. Seluruh tim ajudan. Mereka adalah Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat, Brigadir Matius Mari, dan Brigadir Dede Miftahul Haq. Ya tuh. Lalu pada salinan dokumen surat perintah Kapolri nomor sprint garis miring 1583 garis miring Romawi 7 garis miring HUK 6.6 garis miring 2022, nama Brigadir Yosua tetap menjadi anggota Satgasus. Selain Yosua, ajudan Ferdi lain juga menjadi anggota Satgasus. Di antara Bayangkara 2 Richard Eliezer Pudi Hang Lumiu atau Baradae, dan Bayangkara 2 Sadam. Ya. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso, ya, sebelumnya meminta Kapolri Listio Sigit Prabowo mengevaluasi keberadaan tim ini karena dianggap tumpang tindih dan potensi penyalahgunaan wewenang. Selama ini Satgasus Merah Putih justru tumpang tindih dan memicu penyalahgunaan kewenangan, kata Sugeng. Selain menyalahi sistem fungsi struktural Satgasus yang diisi polisi-polisi elit, ya ini yang tadi. Oke guys, kita mencoba menyimpulkan. Jadi kenapa proses ini lama? Kalian masih ingat nggak ada video ini? Mudah-mudahan masih ada di gue nih ya. Mudah-mudahan masih ada nih. Mudah-mudahan masih ada. Oh, masih ada guys, masih ada. Oke. Ya, ini kenapa lama? Itu berkaitan dengan ini guys. Berkaitan dengan Satgasus. Serius. Sangat berkaitan erat dengan Satgasus. Satgasus Merah Putih ini yang membuat lama kayaknya. Ya. Ini membuat lama. Kenapa? Karena ini guys. Ada kemungkinan karena ini. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kemudian pimpinan menyampaikan bahwa apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota, maka 2 tingkat pimpinan di atasnya harus bertanggung jawab. Karena ini, apabila pelanggaran yang dilakukan oleh anggota, maka 2 tingkat pimpinan di atasnya harus bertanggung jawab. Kenapa? Karena ternyata di Satgasus Merah Putih itu anggarannya masih kita belum, anggarannya bukan dari APBN, ya berarti dari apa itu ya, dari dana Polri sendiri. Berarti apa yang ada di Polri, berarti cari uang. Kalau udah berkaitan sama uang, ya berkaitan sama bisnis. Pantas saja Pak Kamarudin Simanjuntak mengatakan ini ada judi, sabu, konten judi, konten sabu. Dan ini berkaitan dengan atasan-atasan. Karena itu Satgasus ini dia anggarannya itu dari Polri sendiri. Anggarannya dari Polri sendiri. Pantas saja untuk cari motifnya ini lama. Wah, ini bisa ngebongkar semua. Dan Satgasus ini kan selama 2020 Ferdi Sambo mimpin ini ya, selama dia jadi ketua Satgasus, kepala Satgasus, itu ada berapa kasus. Ini akan berkaitan dengan banyak para petinggi. Pantas saja lama. Pantas saja ada intervensi. Pantas. Kuncinya ya gara-gara ini gue baca nih Satgasus nih.
Dan ini baru dibubarkan. Selama ini dapat uang dari mana? Selama ini Satgasus dapat uang dari mana? Dari proyek apa? Apa benar Satgasus ini dapat uang dari konten judi, konten narkoba? Terus kalau nggak dapat dari itu, dapat dari mana? Makanya lama ya Pak ya. Oh iya, makanya lama ini. Ayolah Pak Listio juga mungkin ya rada-rada gimana ya. Nah ini katanya Ferdi Sambo, dengerin nih. Nih dengerin katanya Ferdi Sambo. Makanya kemudian pimpinan menyampaikan bahwa apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota, maka 2 tingkat pimpinan di atasnya harus bertanggung jawab. 2 tingkat pimpinan harus bertanggung jawab. Guys, kalian udah tahu ya, ada kemungkinannya di situ guys. Ini kemungkinan, wah ini jelas banget ini kemungkinannya. Dan itu Indonesia Police Watch sudah mengatakan ya, akan terjadi ada tumpang tindih kewenangan. Ya, tumpang tindih kewenangan, dan itu membuat selama kinerja Satgasus selama ini harus diselidiki. Karena Ferdi Sambo ini pantas saja lama guys. Pantas saja. Tapi kalau orang-orang itu punya kebesaran hati untuk mengaku, ya tapi ya susah ya, gimana mengaku? Ya, rada susah memang. Tapi kita ikuti ini kasus. Ya, kuncinya di Satgasus Merah Putih. Kita akan coba melihat apa aja Satgasus Merah Putih dan apa aja yang udah dikerjakan ya. Kita mencoba. Ini urusannya uang guys. Satgasus Merah Putih anggarannya nyari sendiri. Kalau sudah nyari sendiri, itu bisa macam-macam dari jalannya. Paham nggak? Kalau bukan dari APBN, bukan dari APBD, maka mau APBN, APBD aja bisa dikorupsi. Gimana kalau polisi nyari anggaran sendiri? Oh, begitu ya Pak. Siap Pak, kami mulai paham kenapa ini lama. Oke rakyat Indonesia, kita akan coba lihat terus ini kasus. Babe nggak takut be, orang cinta sama Indonesia kok. Saya cinta sama Polri kok. Yang salah ya harus dibenarkan ya Pak Listio ya. Harus dibenarkan yang salah dong. Ya, ini bukan masalah benci atau enggak, justru karena cinta. Kami rakyat Indonesia, ini kejadian menimpa anggota Polri. Ini. Makanya Pak, kemarin di KM 50 itu begini ya. Ada anggota Satgasus di situ, Pak. Wah, serem ya. Apalagi di rumah Pak Ferdi Sambo memang ada Land Cruiser hitam. Ada bertato. Yang nunjuk Habib Hanif itu kan yang bertato, Land Cruiser hitam kata Habib Hanif. Ya. Ya, Pak. Oh. Ya, jadi pantas saja lama. Pantas saja apa namanya? Penyidikannya ini lama, motifnya lama. Oh, berkaitan ternyata dengan Satgasus ya. Kayaknya berkaitan banget. Selama ini kan Satgasus tuh punya banyak kasus tuh. Nyari duitnya dari mana aja tuh. Dari mana aja dan dibagi kemana aja. Iyalah. Ya kan? Anggarannya dari Polri sendiri, berarti Satgasus nyari duit sendiri. Dari mana itu? Dapat dari mana itu duit? Dari konten judi, konten narkoba, atau konten yang lain? Terus kemana-mana aja baginya? Kan kemarin pengacara Baradae yang udah diambil kuasanya itu bilang, Pak Sambo juga nawarin duit ya. Dari mana itu? Dan itu pasti berkaitan. Mudah-mudahan Indonesia Police Watch, Pak Listio Sigit bisa membersihkan Polri. Benar ya? Mudah-mudahan Indonesia Police Watch bisa membersihkan Polri. Pak Listio Sigit, ayo Pak Jokowi, Pak Luhut, ini bersihin dong. Ya, bisa ya, rakyat Indonesia berharap Kepolisian Negara Republik Indonesia bisa bersih dari oknum-oknum mafia seperti ini. Ya, gua Babe Aldo, minta maaf kalau ada salah, jangan lupa subscribe.
Yang belum subscribe, silakan share. Kalau dirasa manfaat, mudah-mudahan jadi jariah. Silakan like kalau memang kalian suka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serem nih Satgasus. Mudah-mudahan kita dapat data-data lainnya lagi tentang Satgasus Merah Putih. Kita akan coba ya yang menghubungkan ini. Kenapa lama? Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional ya. Dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.